Nama gue Benny, dan pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan alur cerita yang berjudul The Girl in the Photograph, bergenrekan horror thriller yang dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2016. Menceritakan tentang seorang fotografer psikopat yang suka mengambil gambar dari para korban-korbannya. Apakah yang terjadi? Simak cerita berikut dan selamat mendengarkan. Halo guys, buat kalian yang suka main game slot online atau yang belum pernah main game slot online, aku punya saran nih untuk ke kalian join ke grup terbesar dan berlisensi resmi. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung gabung sekarang juga ke Pals 4D. Film dibuka memperlihatkan dua orang wanita yang baru saja selesai menonton film dari bioskop di kota yang bernama Rapid City. Wanita ini bernama Britney dan Janet. Mereka berdua pun mengobrol kecil sebelum mereka berpisah. Janet memarkirkan mobilnya di tempat yang gelap yang hanya ada mobilnya dan mobil lain yang berwarna merah. Setelah Janet mulai mengendarai mobilnya, tanpa ia sadar pun mobil merah dari parkiran tadi terus mengikutinya. Sesampai di rumah, ternyata si Janet sudah diawasi oleh pria besar yang memakai topeng. Namun, Janet masih belum sadar dan ia pun langsung masuk ke kamarnya untuk mengganti celana. Janet juga masih sempat membalas pesan dari Britney. Sesudah itu, Janet pun pergi ke dapur untuk membuat makan malam. Dan saat ia berniat mengambil makanan di kulkas, Janet pun langsung ditangkap dan dibawa pria besar yang sudah mengawasinya. Ternyata Janet dibawa ke suatu tempat dengan posisi tangan dan kaki yang sudah diikat. Beberapa saat kemudian datanglah mobil merah itu, dan pria yang membawa mobil merah itu langsung memfoto dan menghabisi nyawa si Janet. Kemudian diperlihatkan seorang pria yang sedang mencetak foto dari Janet itu. Lalu scene berpindah dengan wanita yang bekerja sebagai kasir di sebuah toko. Ia bernama Cullen. Saat Cullen masuk ke dalam toko, Cullen pun melihat foto wanita yang bersimbah darah di papan buletin. Terkejut dengan hal itu, Cullen pun melaporkan foto itu ke kantor polisi. Namun, laporan si Cullen itu dianggap tidak penting karena belum ada laporan pembunuhan dan orang hilang. Doesn't show anything. Well, the camera in the foyer there doesn't show the ball. Not a crime, though. Not a crime to make him. Not a crime to show him. Nobody, no crime. Wait, but this one's numbered. You saw that. Dan Cullen pun kembali ke apartemennya. Kemudian diperlihatkan seorang pria yang sedang duduk di depan komputer menampilkan foto Cullen. Di LA, ada seorang fotografer yang bernama Peter yang sedang membaca artikel tentang foto kasus mutilasi di kota Spearfish, yang membuat Peter tertarik dan memutuskan untuk pergi ke sana. Kemudian, scene berpindah dengan Cullen yang baru saja sampai di toko dan bersiap-siap untuk bekerja. Tanpa disadari, psikopat itu ternyata datang juga ke sana. Lalu, saat Cullen pergi ke toilet, psikopat itu pun menunggu di depan pintu toilet. Tapi saat Cullen keluar, ternyata psikopat itu sudah kabur setelah menculik teman kerja Cullen yang bernama Jill. Lalu, kita diperlihatkan Peter dan rombongannya yang sedang menuju kota Spearfish. Mereka menuju ke sana menggunakan mobil dan di dalamnya ada asisten Peter yang bernama Chris, Rose yang merupakan pacar Peter, dan dua model yang juga ikut bersama mereka. Ketika sudah sampai di Spearfish, Peter dan rombongannya pun singgah di sebuah toko untuk membeli makanan dan minuman yang akan digunakan untuk pesta di malam harinya. Kemudian Chris dan Peter pun tertarik pada kasir di toko, yaitu Cullen. Lalu Peter menyuruh Chris untuk mengundang Cullen datang ke pestanya pada malam hari. She's beautiful. Give her a card. Yep, I did. Scene pun berpindah dan memperlihatkan rumah dari psikopat. Dan di sana sudah ada Jill yang ada di dalam kurungan dan diberi makanan kucing. Namun Jill menolak untuk memakannya. Psikopat itu pun menelpon ibu Jill. Jill pun berteriak meminta tolong pada ibunya. Namun psikopat malah mencekik Jill. Di tempat lain, Cullen mengirimkan SMS kepada Jill untuk memintanya datang ke pesta yang ia adakan bersama Peter. Namun Cullen tidak mengetahui jika temannya itu sudah mati di tangan sang psikopat itu. Di pesta, Peter juga mengundang wanita lokal untuk diseleksi menjadi model. Namun
Peter merasa bahwa wanita itu tidak memiliki syarat untuk menjadi modelnya. Beberapa menit kemudian, Cullen pun datang dan disambut oleh Chris. Karena kedatangan Cullen ke pesta membuat Peter menjadi lebih semangat dan memotret Cullen berkali-kali. Karena hal itu, Cullen pun terganggu dan mendorong Peter hingga jatuh ke sofa. Rose yang melihat itu pun tidak terima jika pacarnya itu didorong. Dan untuk menghindari adanya keributan, Cullen pun langsung pergi dari pesta tersebut. Lalu, Chris pun mengejar Cullen lalu meminta maaf atas apa yang dilakukan Peter tadi. Dan Cullen pun memaafkannya. Kemudian terlihat Cullen yang menuju ke mobilnya dan terkejut karena ada foto si Viper di mobilnya. Foto itu adalah foto seseorang yang sudah tewas. Dan Cullen pun melaporkan hal itu ke polisi. Setiba di sana, Cullen pun langsung melaporkan jika ia merasa tidak aman dan sedang diteror oleh seseorang. Namun, polisi lagi-lagi tidak menghiraukan laporan itu dikarenakan masih belum adanya laporan tentang orang yang hilang dan pembunuhan. Respon dari polisi itu pun kembali membuat Cullen kecewa dan Cullen langsung pulang ke apartemennya. He'll escort you home and follow you in his cruiser. Followed me here. So he could put that picture in a place where I would be I understand that you're upset. I can see that. But from where Setiba di apartemen, ternyata sudah ada Ben, mantan dari Cullen, yang sedang menunggunya. Dan mereka pun langsung berdebat karena Ben cemburu setelah mengetahui jika Cullen sedang dekat dengan pria dari LA. Dan setelah mereka berdua berdebat, Ben pun memutuskan untuk pulang. Namun, Ben yang baru keluar dari apartemen milik Cullen pun langsung diculik lagi oleh sang psikopat. Dan tanpa disadari, Cullen sudah diawasi oleh psikopat itu. Keesokan harinya, saat Cullen sedang bekerja, ia bertemu dengan psikopat yang sedang membeli makanan untuk kucing. Ternyata, nama si psikopat itu adalah Tom. Tom dan Cullen pun terlihat mengobrol, dan sepertinya mereka berdua ini sudah saling kenal sebelumnya. Kemudian, datanglah Chris dan Peter. Karena kedatangan mereka pun, obrolan Tom dan Cullen harus berakhir. Setelah itu, Chris meminta waktu sebentar untuk mengobrol dengan Cullen di belakang toko. Saat di belakang toko, Peter pun meminta Cullen agar mau menjadi modelnya di LA dan menjanjikan hidup yang lebih baik. Lalu, Cullen pun menerima tawaran itu, dikarenakan ia tidak sanggup lagi menerima teror yang ada di sana. Tonight we have a slumber party. random stranger. Some guy on the street. Does it matter? Yes, it does. Chris pun langsung mengantarkan Cullen ke apartemennya untuk mengemas bajunya. Tetapi Chris tidak masuk ke dalam, melainkan menunggunya di dalam mobil. Saat di dalam apartemennya, Cullen pun mengambil uangnya yang ada di dalam sebuah dompet, lalu mengirimkan beberapa pesan singkat kepada Ben. Karena handphone Ben kini dipegang oleh Tom, jadi Tom pun tahu jika Cullen akan pergi ke LA. Ben yang melihat Tom ikut campur dengan urusannya pun memaki Tom. Kemudian Tom mengancam Ben jika tubuhnya akan masuk ke dalam kantong sampah yang berbeda, alias dimutilasi. Lalu saat malam, Chris mengajak Cullen untuk menginap di vilanya. Tom bersama rekan-rekannya juga pergi ke sana dengan membawa kantong plastik yang berisikan mayat Ben yang telah dimutilasi. Saat di villa, Tom pun mulai membunuh dan memotret satu persatu orang yang ada di villa. Mulai dari Peter yang ditusuk dari belakang dan disayat di bagian leher. Kemudian Rose yang dicekek menggunakan handuk hingga ia tewas. Dan juga dua model Peter yang dibunuh setelah bercocok tanam di dalam kamar. Chris pula ditusuk di bagian belakang pada lehernya. Karena merasakan keanehan, Cullen pun turun ke bawah untuk mengeceknya. Saat turun ke bawah, Cullen pun terkejut dengan semua orang yang sudah tewas di tangan Tom. Kemudian Tom menenangkan Cullen agar tidak panik. Namun karena sudah terlanjur panik, Cullen pun lari ke atas. Namun sayang ia tertangkap oleh rekan Tom. Film pun ditutup dengan keesokan paginya, di mana seorang wanita akan bekerja di sebuah kafe. Lalu ia terkejut melihat foto Cullen bersama korban si Tom yang ada di depan pintu masuknya. Nama gue Benny, dan jangan lupa untuk waspada.